Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'arsy rafi'ud darajat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الخطايات والشهوات اللهم فصل وسلم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بسنته ما دامت الخلق الأرض والسماوات والنجوم السابحات أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, Khatib Al-Faqir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semua jamaah sekalian untuk tidak bosan-bosannya mengajak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya seminimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa ma'asyiral hadirin merupakan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan diukur dari pangkat atau jabatannya, bukan diukur dari trah ataupun golongannya, bukan diukur dari kekayaan atau hartanya, melainkan mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman akhir seperti ini banyak fenomena orang meremehkan agama. Bahkan ada yang meragukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata, untuk apa berharap syafaat? Bukankah hanya amal yang menyelamatkan? Ada pula yang berkata, apa gunanya Rasulullah sekarang? Beliau sudah wafat. Cukup Quran dan hadis saja sebagai pedomannya. Inilah ma'asyiral hadirin tanda lemahnya iman dan tipisnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah telah menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan al-alamin meliputi seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta. Rahmat Nabi Muhammad SAW berlaku di dunia dengan petunjuk dan akhlak, juga di akhirat dengan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Beliau adalah rahmatul muhdah,
rahmat terbesar yang dihadiahkan Allah kepada umat manusia. Tanpa beliau kita tidak mengenal tauhid. Tanpa beliau kita tidak tahu halal, tidak tahu haram, dan tidak tahu jalan menuju surganya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini banyak orang hidup dalam tekanan ekonomi, tekanan konflik keluarga, konflik antar teman kerja, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan pun sebaliknya, cemas dengan masa depan. Media sosial memicu iri dan kebencian. Alam kita pun rusak. Dalam suasana seperti ini, masyaallah hadirin, rahmat Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pegangan kokoh. Kita hadirkan beliau. Beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Mari kita wujudkan rahmat itu dengan menolong tetangga yang kesulitan biaya sekolah misalnya, atau pengobatan. Berusaha sabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan diri dari ujaran kebencian di media sosial. Menjaga alam dengan mengurangi sampah dan menanam pohon atau penghijauan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari kiamat kelak, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka gelisah, haus, panas, dan takut. Mereka mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalam. Semuanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Muhammad berkata dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, Analaha, analaha, akulah yang sanggup melakukannya. Beliau yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian beliau keluar, beliau bersujud di bawah arsy, lalu Allah mengizinkan beliau memberi syafaat dengan firman-Nya, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa kul yusma'lak wasal tu'tah washfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Inilah ma'asyiral hadirin yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman akhir seperti sekarang ini, tidak sedikit manusia lebih sibuk dengan dunia, terjebak dengan media sosial, hiburan tanpa batas, dan terpesona oleh budaya asing. Bahkan ada yang menertawakan sholawat, ada yang merendahkan ulama hanya karena berbeda pendapat. Padahal mencintai Rasulullah berarti juga mencintai ulama sebagai pewaris beliau. Padahal jika kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus mencintai ulama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Mencintai Rasulullah tapi membenci ulama adalah sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin kita mencintai Nabi tetapi menolak ajaran yang disampaikan oleh para pewarisnya? Realita zaman sekarang, banyak orang lebih percaya kepada influencer di media sosial daripada fatwa ulama. Lebih mendengar kata-kata artis daripada nasihat kiai. Bahkan ada yang berani menghina ulama, padahal mereka adalah pewaris ilmu Nabi. Sering juga kita mendengarkan slogan, mari kembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ini benar jika dimaksudkan agar kita berpegang teguh kepada wahyu, tapi akan salah bila dipakai untuk menolak penjelasan ulama dan memecah belah umat. Mengapa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah memerlukan ilmu, sanad dan bimbingan. Ulama ibarat jembatan yang menghubungkan wahyu dengan kehidupan kita sehari-hari. Menolak ulama berarti memutus mata rantai ilmu yang sampai kepada kita. Di era banjir informasi, banyak orang belajar agama dari potongan video singkat, kitab-kitab terjemahan tanpa bimbingan guru.
Padahal Imam Malik rahimahullah berkata, ilmu agama tidak bisa diambil dari orang yang meniru-niru tanpa sanad. Maka ma'asyiral hadirin, cintailah ulama, dengarkan nasihatnya, doakan kebaikannya, dan pelajari ilmunya. Inilah cara sejati kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral hadirin rahimana wa rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, maka mari kita tunjukkan cinta kita kepada beliau dan kepada pewaris beliau. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak sholawat. Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini, bulan dilahirkannya manusia agung, pilihan sang penguasa alam semesta. Para ulama menasihatkan untuk memperbanyak sholawat. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mencintai dan menghormati ulama karena mereka pewaris ilmu dan penjaga syariat. Dan yang keempat, menjauhi gaya hidup materialis dan hedonis yang menyebabkan kita melupakan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatul muhdah di dunia dan syafaatul uzma di akhirat kelak nanti, sehingga kita bisa merasakan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minhum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad mata salat ainun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbiha bi qudsihi wa qad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.